warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas review kewirausahaan kelas 5 Perbankan Syariah A. Nah, yang pertama ada Tara Sakia dengan NIM 19 17 20 20 21. Di sini akan menyampaikan mengenai materi yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai harta dalam Islam. Harta atau al-mal berasal dari kata mala yamilu mailan yang memiliki arti condong, cenderung, atau mengarah karena secara tabiat ingin memilikinya. Harta dalam Islam dikatakan sebagai barang atau uang yang menjadi kekayaan bagi seseorang. Harta juga dikatakan sebagai sesuatu yang dapat disimpan, diambil, dan digunakan. Kemudian konsep kepemilikan harta dalam Islam. Harta itu sesungguhnya hanya milik Allah. Nah, harta yang kita miliki itu hanyalah sebuah titipan yang bersifat sementara atau kontemporer. Dalam Islam, harta juga dapat digunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Contohnya dengan zakat, sedekah, dan infak. Kita sebagai seorang muslim harusnya sadar bahwa di setiap harta yang kita miliki itu ada hak dari orang lain, sehingga kita bisa menyisihkan harta yang kita miliki untuk membayar zakat, untuk bersedekah, dan juga infak. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai ciri seorang entrepreneur muslim. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 dijelaskan bahwa dari awal Allah telah menciptakan segala sesuatu dari seluruh dunia, baik daratan, lautan maupun udara, untuk diambil manfaatnya dan mencari rahasia-rahasia Allah. Nah, maka dari itu ada 8 ciri-ciri entrepreneur muslim sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk mencari di balik ciptaan Allah, karena sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sesuatu ini secara bebas. Kemudian ciri yang kedua yaitu kita sebagai seorang entrepreneur harus beribadah kepada Allah, karena meyakini bahwa Allah memberikan segala sesuatunya itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ikhtiar, kita juga wajib untuk berikhtiar karena banyak hal yang mendorong untuk melakukan kewajiban tersebut. Kemudian kita juga harus memiliki keyakinan bahwa sebagian dari harta kita itu ada hak milik orang lain, sehingga kita wajib untuk menolong orang lain. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus merenung atas ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian kita juga harus merenung untuk mendapatkan ide-ide baru. Kemudian kita sebagai seorang entrepreneur muslim juga harus siap untuk menghadapi resiko-resiko yang ada, baik itu resiko yang kecil sampai resiko yang terbesar. Dan yang terakhir itu kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu akan kembali kepada penciptanya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu cara memasuki wirausaha. Nah, untuk memasuki bisnis atau wirausaha terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu imitating, duplicating, atau mencontoh sesuatu yang sudah ada di lingkungan sekitar. Kira-kira bisnis apa sih yang cocok dan dapat digemari oleh banyak orang gitu. Yang kedua itu developing atau mengembangkan yang sudah ada. Jika kita belum mampu, maka kita dapat mencoba untuk bekerja di tempat orang yang ada di sekitar kita yang sukses dan lihat bagaimana cara ia bisa sukses. Kemudian yang ketiga itu adalah create new, di mana kita membuat sesuatu yang besar dan baru. Nah, jika create new ini berhasil, maka keuntungan yang akan kita dapatkan itu juga relatif sangat besar. Kemudian ada 2 tipikal manajer. Yang pertama itu yang takut dengan resiko, dimana ketika ia mengambil sesuatu maka akan memilih yang resikonya lebih kecil, dan jika usahanya berhasil maka dia akan mendapatkan keuntungan yang kecil juga.
Nah, yang kedua yaitu yang tidak takut akan resiko, di mana dia berani untuk mengambil resiko yang sangat besar sekalipun. Namun, jika usaha tersebut berhasil, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, kemudian ketika kita belajar wirausaha, kita juga harus menyadari bahwa kegagalan merupakan kumpulan-kumpulan dari kesuksesan, sehingga kita juga harus menekuni agar kita mengerti bahwa sukses itu juga membutuhkan proses yang sangat panjang, bukan sebuah hal yang instan. Nah, belajar wirausaha juga membuat kita mengerti artinya realita kehidupan. Kemudian yang kedua ada Triwaningsih dengan NIM 19 17 20 20 45. Di sini akan menjelaskan mengenai materi keempat sampai dengan kelima. Strategi menjadi kewirausahaan yang handal. Wirausaha yang handal adalah wirausaha yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan untuk mendirikan suatu perusahaan dan mengelola suatu perusahaan tersebut dengan baik. Nah, untuk menjadi wirausaha yang handal tentunya ada beberapa strategi yang harus kita lakukan. Dimulai dari strategi perencanaan. Kita harus dapat menentukan peluang yang ada dengan melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu diri sendiri atau individu masyarakat. Strategi planning ini didefinisikan sebagai proses inovasi, proses perubahan suatu perusahaan untuk menjadi lebih baik. Sederhananya, dalam konsep perencanaan strategis ini mencakup visi dan misi sasaran. Rencana strategis memiliki tujuan mengalokasikan perusahaan agar bisa menggunakan konsep pemasaran yang efektif dan efisien, meningkatkan kinerja, menciptakan etika bisnis, meminimalisir risiko dan kesenjangan, dan mampu melakukan analisis SWOT terhadap calon perusahaan kita, entah itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Selain itu, ada beberapa faktor penting juga yang harus diperhatikan ketika bicara terkait strategi, yaitu mulai dari struktur bisnis, sistem manajemen, proses bisnis, dan budaya kerja suatu perusahaan. Hal ini penting karena keberhasilan suatu bisnis adalah tujuan akhir dari seorang wirausahawan. Proses pemasaran meningkatkan penjualan. Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan berencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan dari pemasaran itu sendiri yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan, memperkenalkan produk kepada masyarakat, mencapai target penjualan, memastikan kepuasan konsumen, dan menciptakan strategi lanjutan untuk produk. Pada era digital seperti sekarang ini, tantangan baru pemasaran cukup rumit, sehingga manajer pemasaran harus mempelajari proses pemasaran berikut ini. Yang pertama, bagaimana menilai sebuah produk. Yang kedua, menganalisis struktur dan perilaku pasar atau masuk pangsa pasar. Yang ketiga, memilih peluang pasar dengan melakukan survei. Yang keempat, bagaimana menyusun strategi pemasaran. Dan yang kelima, merencanakan implementasi pada aspek efektif dan efisien rencana kegiatan ini. Proses perencanaan pemasaran memiliki manfaat untuk mengurangi ketidakpastian. Selain itu, proses perencanaan pemasaran diharapkan dapat mengendalikan dan meningkatkan pendapatan sebuah perusahaan. Selain itu, ada beberapa faktor penting yang harus kita perhatikan juga ketika bicara terkait strategi, yaitu mulai dari struktur bisnis, sistem manajemen, proses bisnis, dan budaya kerja suatu perusahaan. Hal ini penting karena keberhasilan bisnis adalah tujuan akhir dari seorang wirausahawan. Meskipun satu langkah yang salah akan menjadi masalah besar dan akan menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Begitu juga struktur bisnis akan memperlihatkan kepada kita seberapa efisienkah suatu perusahaan. Jadi, jika berfokus pada kecepatan transaksi, norma-norma yang saling melengkapi,
meningkatkan budaya, meminimalisir kesalahan, dan memberi ganjaran terhadap efisiensi, maka budaya kerja di situ dibutuhkan. Jadi, munculnya budaya kerja, munculnya sistem manajemen struktur bisnis dan proses bisnis dalam perencanaan dan evaluasi, begitu juga pelaksanaan, adalah menunjukkan bahwa suatu perusahaan itu memiliki keunggulan dalam operasional perusahaan. Kemudian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melaksanakan proses pemasaran, yaitu yang pertama dengan melakukan potongan harga dan iklan. Yang kedua, strategi pemasaran dapat berupa apa saja kebutuhan pasar, apa saja yang ada, sumber daya, kapabilitas produk, ukuran, kebutuhan, teknologi, dan metode distribusi. Dan yang ketiga, mengendalikan pemasaran. Dengan mengendalikan pemasaran, maka jika ada perencanaan menjadi mudah. Karena ketika mengendalikan proses pemasaran berarti membandingkan antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya. Yang seharusnya itu ada di dalam perencanaan dan yang sesungguhnya itu ada di dalam pelaksanaan. Nah, apabila sudah melakukan proses pemasaran, maka dalam rangka untuk meningkatkan penjualan dengan harapan agar kita dapat memastikan proses pencapaian tujuan dalam kurun waktu tertentu dan nilai tertentu. Jadi, proses pemasaran ini kita diharapkan dapat memastikan proses pencapaian tujuan dalam kurun waktu tertentu dan nilai tertentu. Proses perencanaan pemasaran memiliki manfaat untuk mengurangi ketidakpastian. Dan selain itu, proses perencanaan pemasaran dapat mengendalikan dan meningkatkan pendapatan sebuah perusahaan. Nah, untuk yang terakhir ada saya sendiri, Nur Aina dengan NIM 19 17 20 20 46. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi ke-6 sampai dengan ke-7. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi menghipnotis sukses bisnis. Nah, praktek komunikasi itu menjadi esensial karena ketika orang melakukan sebuah komunikasi, maka yang harus diperhatikan adalah kata kunci pembuka. Nah, yang pertama itu kita melakukan komunikasi, maka persiapkan narasi yang tepat dan jelas di awal untuk pembuka. Karena ketika komunikasi yang terlalu lama itu akan menjadi kesulitan, dan apabila terlalu banyak itu akan menjadi sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana mempraktekkan komunikasi adalah kemampuan kita untuk membaca profil dari seseorang. Setelah kita mempersiapkan narasi untuk disampaikan inti-intinya, kita juga harus bisa memahami profil dari orang tersebut. Jadi, inti dari komunikasi, kalau kita ingin sukses, yang terpenting adalah bagaimana praktek komunikasi kita itu kepada audien kita. Maka dari itu, kalau kita melihat buku-buku tentang suksesnya seseorang, itu adalah kebanyakan orang marketing, karena mereka itu mampu menjual sebuah gagasan. Nah, komunikasi dalam rangka untuk menjual gagasan itu, apakah gagasan kita bisa diterima oleh orang lain? Apakah gagasan kita bisa merubah seseorang yang tidak tertarik menjadi tertarik? Ataukah gagasan kita bisa merubah orang yang tadinya tidak mau membeli menjadi membeli? Nah, komunikasi itu bisa membangun sebuah gagasan. Kemampuan kita teruji gitu, namun harus diingat oleh kita bahwa ketika kita melakukan komunikasi, mempraktekkan komunikasi itu kita tidak boleh menjadi orang lain. Kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Nah, maka dari itu kita jangan sampai terjadi melebih-lebihkan yang mana itu akan merusak kualitas komunikasi kita, kemudian meremehkan lawan bicara. Karena itu juga akan merusak kualitas dari komunikasi. Nah, jadi untuk kita sukses dalam berkomunikasi itu tidak harus kemudian kita merendahkan produk-produk dari orang lain. Kita juga jangan sampai menyinggung produk lain dengan secara yang tidak seimbang. Tapi kalau diimbangi kemudian dijejerkan secara ilmiah, itu bagus-bagus aja. Mendingan kita itu melebihkan produk kita, tetapi tidak dengan menyinggung, melemahkan, merendahkan produk-produk orang lain begitu. Kita juga jangan sampai sok tahu dengan produk orang lain.
Oleh karena itu, lebih baik kita bertanya daripada menjelaskan kalau bukan bidangnya. Karena orang yang sok tahu itu biasanya dia tahu dalam segala hal ketika orang lain belum tahu. Makanya dalam praktek komunikasi sebaiknya disampaikan untuk menghindari hal tersebut. Lebih baik kita kemudian bagaimana Islam melihat komunikasi dalam prakteknya. Jadi Islam itu indah dan Islam itu komunikatif selama komunikasi dibangun atas nama kebahagiaan dan tidak dibarengi unsur kebohongan. Maka itu adalah ibadah yang baik. Begitu juga selama memberikan manfaat kepada orang lain yang tidak tahu menjadi tahu, dengan yang tidak tahu menjadi tahu, maka semua orang itu adalah ibadah. Nah, sehingga menginformasikan kepada semuanya itu menjadi bagian dari ibadah. Di sini kita harus sadar bahwa komunikasi itu bisa menghipnotis seseorang. Komunikasi itu bisa merubah perilaku orang, komunikasi itu bisa merubah sikap orang, dan bahkan komunikasi bisa merubah karakter dari seseorang. Maka dari itu Islam mengarahkan bagaimana berkomunikasi itu bisa merubah rahmat menjadi berkah. Nah, ini kunci dari komunikasi dalam perspektif Islam, yaitu kemampuan merubah rahmat menjadi berkah. Semoga berkah untuk kita semuanya. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen kewirausahaan Islami. Menurut Radinis tahun 2007 berpendapat bahwa kewirausahaan menurut ajaran Islam itu memiliki anggapan bahwa seorang individu adalah seorang yang religius, di mana orang tersebut itu mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya dan apa yang telah diketahuinya. Adapun 8 prinsip kewirausahaan secara Islami. Yang pertama yaitu kewirausahaan merupakan bagian integral dari agama Islam dan di dalamnya tidak ada pemisahan antara bisnis dan agama. Kemudian yang kedua, pengusaha muslim adalah khalifah serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan memandang bisnis sebagai bagian dari ibadah. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk meraih kesuksesan usaha di dalam Islam itu tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi memandang sebuah proses usaha itu sebagian dari hal yang lebih penting. Kemudian untuk yang keempat, aktivitas bisnis adalah bagian dari ibadah atau perbuatan yang baik. Kemudian yang kelima, Islam mendorong umatnya untuk menjalankan bisnis. Jadi Islam itu telah memerintahkan kepada umat Islam untuk menjalankan sebuah bisnis. Ya, yang keenam yaitu menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam menentukan prinsip-prinsip kewirausahaan. Kemudian yang ketujuh, prinsip kewirausahaan dalam Islam itu berada dalam ranah ekonomi Islam. Kemudian yang delapan, etika kewirausahaan itu dibentuk melalui perilaku keteladanan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai pengusaha muslim atau muslimah itu harus mencari berkah dari Allah SWT di atas dari segala aspek yang lain. Kemudian bahwa kewirausahaan Islami itu muncul karena ketika nilai-nilai dalam Islam itu telah tertanam dalam suatu kegiatan usaha, sehingga usaha tersebut itu bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain sekaligus dalam usaha itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada ketaatan pelaku usaha terhadap hukum syariat Islam, maka kegiatan tersebut itu tidak memiliki karakteristik Islami. Adapun karakteristik Islami dalam konsep kewirausahaan itu ada takwa, memprioritaskan konsep halal, kemudian tidak berlebihan atau berfoya-foya, kemudian memprioritaskan ibadah kepada Allah, menghindari perbuatan riba, kemudian keinginan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk, kemudian berwawasan luas. Nah, itulah karakteristik yang dapat diterapkan dalam konsep kewirausahaan Islami, yang intinya bahwa seorang wirausaha itu harus selalu berpedoman pada dasar Islami yang sesuai. Nah, sekian
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.